Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga bisa berkumpul-kumpul bersama kembali di kelas BBQ lanjutan bersama dengan ustazah kesayangan kita Umi Silvianti. Semoga Allah meridhoi kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian juga salawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan bersama kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tabiin, tabi'in, dan juga kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Semoga mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya juga masih dalam suasana Lebaran ya, Idul Fitri. Saya juga beserta jajaran pengurus KIM mengucapkan taqabbalallahu wa minna wa minkum, qiyamana wa qiyamakum. Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya ya. Semoga kita semua ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini maupun ibadah-ibadah kita sebelum-sebelumnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa tetap meneruskan semangat ibadah kita ke bulan-bulan selanjutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. رب وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا رسولا اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إني نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan materi yang akan dibawakan oleh Uni Silvi. Pada Uni Silvi dipersilakan Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Masih Allah berikan kesempatan kepada kita, masih diberikan umur kepada kita untuk bisa beribadah kembali ya, diteruskan ibadahnya. Mudah-mudahan Ramadan kemarin itu memang sudah berakhir, tapi bukan berarti kita berarti semangat kita untuk melakukan ibadah itu berakhir juga. Mudah-mudahan walaupun mungkin kemarin kita sudah kejar-kejar Lailatul Qadar atau apapun itu, tapi mungkin belum juga sampai di kita, nggak masalah ya. Mudah-mudahan tetap Allah berikan ridhonya agar kita makin bertakwa lagi. Itu saja dulu, jangan sampai kita berpikir kemarin saya sudah tidak maksimal Ramadannya, nggak ada gunanya nih untuk ibadah lagi, itu enggak ya, karena justru bagaimana ridho Allah di Ramadan kemarin itu berarti menunjukkan bagaimana ibadah kita setelah Ramadan. Dan tentunya kita masih berdoa semoga Allah memudahkan kepada kita, berikan kita usia, berikan kita waktu supaya kita menjumpai Ramadan berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya dengan materi kita. Ini kita sudah belajar banyak sekali. Kemarin itu kita di hari Selasa sore itu sudah belajar, termasuk terakhir kita sudah belajar mengenai tafkhim dan tarkik, terus bagaimana penyempurnaan harokat ya. Hukum-hukum tajwid udah semua dikupas ya kalau nggak salah. Jadi seluruh hukum tajwid, baik idghamnya, ikhfa'nya, hukum-hukum gunnah gitu ya.
bahkan mat juga sudah, dan ini kemarin Ana sempat berpikir apakah Ana mau membawakan dulu tentang wakaf dan ibtidak, tetapi rasanya karena kalau di buku yang kita yang Ana kemarin janjikan sebenarnya yang kita bahas itu, yaitu buku Panduan Ilmu Tajwid Aplikatif, itu babnya adalah lanjut ke wakaf dan ibtidak. Tetapi setelah dipikir-pikir, karena masih hangat nih, kita berkaitan dengan bacaan ayat Al-Quran, tentunya sebelum masuk kita kepada wakaf dan ibtidak, rasanya lebih baik kalau kita lanjutkan dulu tajwidnya yang berkaitan dengan ayat-ayat gharib, ya, dan juga istilah dalam Al-Quran. Jadi agak lengkap dulu satu bab. Nah, di sini yang akan dibawakan itu adalah berkaitan dengan surah Yusuf ayat 11 dan Hud ayat 41. Jadi insya Allah udah tahu ya nanti kira-kira latihannya seperti apa. Di situ kita akan kasih penjelasan dan bagaimana latihan. Ya. Nah, kita akan mulai pendahuluannya. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran, ya, kita sudah belajar kemarin tajwid-tajwid ya, yang kemarin itu, dan diharapkan di semua latihan yang dimulai dari hari ini berarti sudah memasukkan hukum tajwid yang sudah dipelajari. Nah, qadarullah di dalam ayat Al-Quran juga ada ayat-ayat yang ternyata cara membacanya itu khusus, tertentu. Jadi di luar daripada kelaziman cara membaca tajwid yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi kita sudah belajar nih banyak hal. Nah, ternyata ada ayat yang diperlukan cara membaca yang khusus. Nah, ayat-ayat itu kita sebut dengan istilah gharib. Apa itu gharib? Gharib itu secara umum, kalau kita cari tahu tentang dalam bahasa Arabnya ya secara umum saja, maka gharib itu diartikan sebagai sesuatu yang asing, aneh, ganjil, nggak biasa, nggak umum gitu, atau bahkan luar biasa, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita bilang ih aneh nih ya, kalau orang Arab bilangnya gharib gitu ya. Nah, jadi karena ini asing ya, ini aneh, maka kita justru memerlukan waktu untuk mempelajarinya secara khusus juga. Ya, dan cuma bisa dipelajari dengan cara talaki. Jadi kalau cuma sekedar dari buku, tidak ada contoh, itu akan sulit buat kita menghindari kesalahan yang terjadi. Gitu ya. Dan yang Ana bawakan ini tentunya akan mengikuti karena mempelajari itu harus sesuai dengan bagaimana periwayatannya kita, maka sesuai dengan riwayat Imam Hafiz ya dari Imam Al-Frim. Jalurnya mana? Jalurnya Syatibiyah sesuai dengan apa yang dipelajari terutama di Indonesia. Gitu ya. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang tadi disebut asing tadi. Nah, cuman ada istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama gitu ya. Sehingga akhirnya istilah-istilah itu jadi umum untuk diketahui oleh pembelajar ilmu Al-Quran. Nah, jadi kita mulai sekarang, ini ada istilah baru yang kita kenalan dan nanti mungkin jadi kita pahami. Gitu ya. Nah, ayat-ayat yang kita mulai pelajari dimulai dari Quran surah Yusuf ayat 11. Ya, di sini ada penulisannya dan ada yang dalam kotak. Yang di dalam kotak inilah yang disebut ayat gharibnya, yang asingnya. Ya. Karena kalau yang di samping kiri kanannya itu berarti bacanya biasa, sesuai dengan tajwid yang biasanya. Oke, kita bahas dulu nih yang di dalam kotak. Di sini ada yang di dalam kotak, ada yang seperti ini, ya. Lalu ada la ta ma di sini. Lalu ada tanda di sini seperti diamond itu apa ya kalau intan ya, intan di dalam sini. Lalu ada nun bertasydid, nah, ya. Jadi bisa ditulis seperti ini atau juga bisa seperti titik ya. Jadi bisa seperti intan tadi, diamond, ataupun titik bulat hitam kalau di Al-Quran. Nah ini, la ta'manna itu berasal dari kata la ta'manuna. Afwan, ini harusnya nggak ada tasydidnya. Ya, dari kata la ta'manuna.
Nah, dan la ta'manuna ini merupakan bentuk ta'manunanya ini adalah fi'il mudhari marfu ya. Nah, jadi ini istilah bahasa Arabnya. Nah, cuman di sini ada huruf mim, ada nun, ma, mimnya harokat fathah, nunnya harokat dhammah, nunnya lagi harokat fathah. Maka dianggap terlalu susah untuk diucapkan karena ada 3 huruf gunnah berharokat sekaligus, bareng-bareng. Ya, sehingga dianggap sangat sulit untuk dibaca. Ini ingat ya, istilah disebut sulit ini berarti berdasar kata orang Arab, bukan jangan berdasarkan kita. Ya. Maka cara baca yang ini ya ada 2 cara. Kalau menurut tadi riwayat Imam Hafiz ya dari Imam Asim, pakai jalurnya yang di bawahnya adalah jalur Syatibiyah. Ada 2 cara. Yang pertama namanya ismam, dan ismam ini cukup terkenal ya istilah ini. Terus kita mulai ingat sekarang, apa itu ismam? Ismam itu adalah menampakkan, sebenarnya bukan menampakkan dhammah aja ya, tetapi menampakkan harokat yang terbuang ya dengan isyarat pada bibir. Nah, karena di sini adalah menampakkannya dhammah, maka dhammah itu ditampakkan dengan memonyongkan 2 bibir. Ya, ingat dhammah bunyinya adalah u, dan u adalah turunan daripada huruf waw, dan waw pun harus monyong bibirnya. Ya, jadi kita memonyongkan 2 bibir. Ya, menunjukkan bahwa ada dhammah di sana dengan disertai gunnah yang dipanjangkan. Oke, jadi bacanya Anda contohkan. Oke, baca ayatnya langsung secara utuh. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi bacanya tadi ismamnya mana nih? La ta'manna. Jadi dimulai dari ta, man, basuk man, langsung mulutnya monyong ke depan. Mana. Ya. Usahakan jangan gini, cuma monyongnya sebentar. Jangan la ta'manna. Nggak usah ya. Jadi monyongnya memang lama. Gitu ya. Walaupun memang di sini kan la ta'manuna gitu ya. Nunya pendek, nanya pendek gitu kan. Nanya panjang ya 2 harokat. Cuman kita baca nih baca nunya ya harokat dhammahnya itu bentuknya monyongnya panjang. Jadi diulang lagi. La ta'manna. Gitu ya. Memanjangkan nunnya adalah seperti standarnya gunnah. Ya, sangat sempurna. Nah, cara membaca ismam ini adalah yang paling lazim. Ya, yang paling lazim digunakan. Ya, ingat, ini periwayatannya Imam Hafiz dari Imam Asim. Jalurnya Syatibiyah. Memang ada 2 cara. Tetapi ada jalur lagi, masih dari Imam Hafiz dan dari Imam Asim. Pakai jalurnya Thaibah itu hanya menggunakan ismam. Jadi, makanya kenapa ismam itu paling lazim. Dan yang paling tahu kita semua. Gitu ya. Jadi dibacanya dengan cara memonyongkan bibir ketika masuk gunnahnya. Jangan sampai dibaca tidak ada isyarat dhammah. Yang salah dibaca begini ya. La ta'manna. Nah, itu salah. Kenapa? Karena tidak menunjukkan ada dhammah pada perkataan tersebut. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dan ini amat tidak lazim, ya, amat tidak lazim, tetapi bisa dipakai adalah raum. Apa itu raum? Raum itu adalah melirihkan suara. Ya, kalau di sini karena dhammah, maka melirihkan suara dhammahnya. Dan melirihkan itu artinya berarti volume suara yang dihasilkan itu lebih kecil daripada yang lainnya. Itu melirihkan artinya ya.
dan temponya lebih cepat daripada huruf yang sebelum dan sesudahnya. Ya. Dan bacaannya kita tetap menetapkan adanya dhammah pada nun yang pertama. Jadi kalau bisa dilihat di sini, maka masih ada nun yang dengan dhammahnya. Tapi bacanya huruf nun yang dhammah tadi amat sangat dia lirih dan temponya jadi cepat di nu-nya. Oke, maka dibaca seperti ini. La ta'manuna manuna. Jadi nu-nya tuh lebih pelan dan lebih cepat. Kalau kita masukkan kepada ayat, maka bunyinya insya Allah akan seperti ini. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, jadi di sini la ta'manuna. Jadi nunya benar-benar kita kecilin dan lebih cepat. Gitu ya. Tetapi kalau itu kan tadi bacanya itu agak lumayan pelan ya. Ana sendiri pribadi tidak bisa meraumkan ketika sedang bacaan cepat. Jadi makanya lebih mudah mengislamkan. Karena lebih mudah gitu ya. Jadi la ta'manna itu lebih mudah daripada la ta'manna. Nah, itu lebih susah. Kenapa ya? Karena kalimatnya tetap berarti ada 3 huruf gunnah dengan harokat sebelahan semuanya. Dan itu memang lebih susah. Gitu ya. Dan itulah kenapa ismam itu lebih populer. Mohon diingat bahwa istilah-istilah ismam dan raum di sini juga dipakai dalam tajwid yang lain. Tetapi qadarullah kalau di kita riwayat Imam Hafiz, ismam itu dianggap cuma satu dalam pembacaannya, gitu ya. Tapi kalau nanti suatu hari kita belajar lagi ismam itu ada di tempat lain. Ya, ismam itu pokoknya kalau misalkan contohnya tuh misalkan nasta'in gitu ya, berhenti gitu ya. Nah, itu bisa nasta'in. Nah, jadi keluar isyaratnya doang itu adalah dianggap sebagai ismam. Ya, kalau raum sama ya, misalkan kata-kata yang sama, nasta'inu gitu ya, kita wakaf, maka nu-nya kedengeran tapi sangat lirih dan sangat cepat, pendek gitu. Ya, itu ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang muncul pada pembelajaran Al-Quran. Tetapi gampangnya kita bisa pakai kalau Quran surah Yusuf ayat 11 kita pakai dengan ismam, itu lebih mudah ya. Dan caranya tadi monyongkan bibir. Ingat kawan-kawan semua, tadi bagaimana cara Anda membaca, itu nanti kita latihan semuanya. Ya, ingat la ta mana. Ya, harus lambat di sini karena nunnya harus ada gunnah. Oke, kita lanjut. Kemudian nggak ada yang nanya dulu nih. Dan sebenarnya udah cukup jelas ya. Baik. Ayat yang kedua yang dipilih adalah Quran Surah Hud ayat 41. Ya. Ini adalah penulisannya secara lengkap. Ini ayatnya udah lengkap ya. Segini aja, pendek ya. Di sini, kalau di Al-Quran tertentu, bahkan di Indonesia, itu ada tulisan, di sini adalah ada harokat fathahnya. Jadi majoroha tulisannya. Ya, kalau di beberapa Al-Quran. Ini Utsmani Madinah, maka dia tidak ada harokat di huruf ro-nya kalau diperhatikan. Tetapi ada sambungan alif pemanjangnya. Gitu ya. Jadi ini afwan karena Anda menuliskannya pakai Al-Quran Utsmani Madinah, maka ini adalah penulisan Utsmani Madinah. Tidak ada harokat di atas ro, tetapi ada alif tambahan ya. Berikutnya, cuman kalau di Al-Quran Indonesia ada beberapa yang dituliskan dengan fathah ya. Dan fathahnya fathah langsung panjang begini. Nah, tetapi kita nggak baca dengan majroha. Ya, ingat-ingat kita nggak baca dengan majroha. Perkataan kata majroha ini ya di sininya yang seperti majroha itu, nah, yang ada tanda bintang, tanda diamond lagi atau intan, ataupun titik ya, ataupun titik bulat gitu ya, lebih tebal besar. Ini tidak dibaca dengan membunyikan fathah tadi. Ya, bacanya kayak tadi ro gitu, enggak ya. Tidak dibaca dengan ro fathah yang tafkhim.
Tapi kita wajib membacanya dengan imalah. Dan ini adalah istilah yang baru yang harus diingat sama kawan-kawan. Jadi imalah itu apa? Imalah itu berarti mendekatkan fathah ke kasroh atau mencondongkan bunyi alif ke huruf ya. Nah, bunyi alif ke huruf ya itu bunyinya apa? Maka imalah di sini, ini imalahnya besar ya. Maka terdengar sebagai bunyi huruf E. Ya, kayak huruf E di Indonesia yang ada di kata pepet, bela, rela, goreng, gitu ya. Jadi E-nya yang di situ, bukan di tempat tepung gitu, bukan ya. Tapi ini E. Kalau orang Sunda tuh pepet gitu ya. Nah, cuman kalau di Indonesia ya itu E-nya goreng, apalagi tuh? Em, apalagi ya, selain yang 4 kata tadi, kayak mungkin teman-teman lebih tahu gitu ya. Oke, jadi pakai E. Maka, belum 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 makan ya, ada lagi tambahan. Dan huruf ro-nya itu ya kita baca dengan tipis atau tarkik. Jadi pangkal lidah tetap turun, tidak boleh naik. Ya, maka kita baca nih secara lengkap. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها Inna Rabbi laghafurur rahim. Oke. Ya, jadi ini bacanya ma aduh, Fat. Majreha gitu ya. Ini teman-teman mungkin udah biasa nih. Mungkin anak-anak sering menghafalnya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu adalah doa untuk safar ya. Doa di atas kendaraan biasanya. Oke, jadi em, kita bacanya majereha. Kenapa kalau ditanya sama orang? Karena ini dibaca dengan imalah dan wajib dibaca dengan imalah. Malah nggak boleh dibaca majeroha, ya. Karena memang diajarkannya majereha. Jadi jangan ngarang ya. Majereha bukan majereha, bukan majeriha, bukan majeroha. Nah, cuman itu aja materi hari ini. Tapi nanti semua kawan-kawan apa yang tadi Ana telah baca itu akan dilatih. Oke, tuh latihannya cuma itu doang. Oke, semua orang harus membaca 2 ayat ini secara lengkap. Oke. Sebelum kita mulai latihan, jika ada yang mau bertanya dulu, dipersilahkan. Oke, ngacung aja boleh atau langsung nanya boleh. Nah, ini ada yang nanya nih harusnya. Ustazah, Ya, boleh. ini Ngomong-ngomong, aku namanya Uni Silvia aja ya, jangan Ustazah. ya, Uni, iya, Uni. Ini terkait dengan penyempurnaan harkat. Kan kita sudah usia sampai hampir 60 ini. Dari dulu-dulu nggak bisa pakai monyong-monyong bibir. Jadi sekarang ini belajar monyong-monyong susah sekali. Betul, betul. Tapi tetap semangat belajar monyong-monyong. Oke, kita Kan lihat ini biasa deh. tuh bilang gitu aja, nggak sampai monyong. Ya, bilangnya ya. Iya, Baru sampai tapi ya. Oke, iya, oke. tapi insya Allah belajar masih semangat. Ya, ya. Ya, cuman yang ini memang harus menampakkan monyongnya, tapi ini qadarullah jadi nggak boleh juga la tak mana. Jadi bibir yang disebut monyong ini memang benar-benar sampai kayak kita kayak mau cium orang, muah gitu ya. Anak cium bayi kan gitu ya, muah gitu ya. Iya, Memang sampai monyong. Nah, jadi memang wajib memonyongkan. iya, Gitu. Khusus di sini aja dulu. Nanti kalau yang kayak auzu ya auzu billah itu kadang-kadang masih auzu billah masih lurus mulutnya ya udah. betul sekali, betul sekali, Umi. Karena Jadi kan sekarang sudah terbiasa itu. ya nggak apa-apa. Jadi gini, apa yang sudah terlewat kan memang sudah terlewat namanya, tetapi mudah-mudahan Allah kan selalu ngasih ya. Berapapun dosa kita zaman dulu lah istilahnya atau kesalahan kita di zaman dahulu Allah punya kasih pintu buat kita namanya pintu tobat dan tobat Iya, itu salah satunya adalah nggak cuman sekedar ya Allah maafkan aku tapi terus kita nggak belajar itu bukan tobat istilahnya kan. Nah kalau iya, alhamdulillahnya itu kita sekarang kita paham dan berarti dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik itu jauh iya, lebih sukai betul.
Iya, Nah, betul. kalau lagi pas begini kita bilang Allah akan lebih suka sama saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima kesalahan saya tuh udah dimaafin sama Allah. Buktinya saya sedang berusaha sekarang. Jadi kesempatan kita untuk memperbaiki itu justru adalah ciri-ciri bahwa kita dimaafin Allah. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi itu aja. Sekarang semangatnya di gitu aja. Jadi nggak usah terlalu, karena gimana ya, kalau nggak nanti kita malah jadi putus asa dari rahmat Allah, dan itu malah buruk. Iya, Umi. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Ada berapa banyak cerita. Kalau yang menyemangati ada banyak lah, insya Allah ya. Yang apa? Jangan, Allah itu besar sekali rahmatnya makhluknya. Jangankan eh, apa ya kita ya mudah-mudahan ya jangankan kita gitu ya. Allah aja mau mengampuni istilah. Pernah kan dengar cerita bahwa seorang pelacur yang Iya, Umi. udah mau mati gitu ya, ternyata dimaafin sama Allah adalah karena dia ngasih minum anjing. Ya ampun, yang dikasih minum anjing lagi. Tuh, ya kan? Jadi sebenarnya adalah pintu rahmat Allah itu besar banget. Jadi nggak apa-apa. Tapi ya jangan terus habis itu, oh rahmat Allah kan gede ya. Terus kita males aja deh, jangan, jangan, gitu ya. Ini Insya memang Allah penting. harus Ini belajar ini dari banyak sini. banget monyongnya nih. Qalu ya Hmm. abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ana juga kalau nggak salah di kalau lahu udah yang di belakang-belakang ini Ana suka juga U-nya tuh, minun. U-nya tuh udah males monyong lagi. Ana juga gitu. Sekarang lagi mewajibkan diri sendiri lagi. Itulah Iya. gunanya mengajar dengan belajar. Gitu. Oke. Pas belajar ini kan sama Uni yang menyempurnakan harakat. Jadi belajar pakai cermin, Ah, iya, 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 iya. monyong-monyong. Iya, iya, betul, betul. Itu penting ya belajar dengan cermin, walaupun seringkali malu. Walaupun belajar pakai cermin, tetap aja belum lagi pas. Ya, nggak apa-apa. Kan nggak Hmm. apa-apa. Justru kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita, insya Allah. Iya. Nah, oke. Ada yang mau tanya lagi? Alhamdulillah belajar Eh, sudah. Alhamdulillah. Allah kasih kesempatan buat kita ini udah, Masya Allah, kalau menurut Ana. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini gampang ya sebenarnya. Cuman Assalamualaikum, sudah ikutinnya. terdengar tidak? Ya, gimana? Assalamualaikum Uni, terdengar tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Ya. Saya nggak bisa buka kamera lagi di jalan Uni. Aku mau Ya, tanya, boleh. Ismam itu khusus untuk Boma aja Uni. Oh, ini ya, Ismam ya. Kalau Ismam Ah, itu, karena kita adalah riwayatnya Imam Hafiz, ya. Tuh, dari awal, makanya tadi dituliskan di sini, ini, bacaan Ismamnya, ya kita ngomongin tentang periwayatan Imam Hafiz. Yang di sini ya, pengajaran di sini mengikuti riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, jalurnya Satibiyah. Dan ini aku tekankan banget. Kenapa? Karena kita pakai dari Imam Hafiz, maka ismamnya cuma satu. Nah, itu enaknya. Oke? Balik lagi. Karena kita mengikuti riwayatnya itu, karena apapun itu kan harus pakai dalil. Nah, kita sekarang ngomongnya, karena saya belajarnya adalah riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, pakai jalurnya Syatibiyah, maka saya menggunakan ismam. Kalau ingat jalur Syatibiyahnya juga lupa, nggak apa-apa. Yang penting saya karena belum pelajari itu, maka ismamnya cuma satu. Gitu ya. Ismamnya berarti satu. ada Ada kemungkinan kemungkinan kalau yang kita lain belajar gitu. imam yang lain ada. Oh gitu. Jadi gini, Karena ini kiroat itu mempelajari ada dari 7 betul? masa. Ya, nanti ini masalahnya kan ada Iya iya. banyak sekali kiroat ya. Kiroat itu ada 10 sebenarnya kalau dari apa namanya, lupa, lupa namanya. Imam, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tunggu, 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 tunggu. Masya Allah. Oke, siapa sih astagfirullah? Oke, kalau dari Imam Ibnu Al-Jazari dulu yang pembuat buku pertama itu, enggak, Afwan. Itu mengelompokkan ada 10, tetapi sebelum 10 itu dikelompokkan dulu pertama kali ada 7 saja. Ya, 7 bacaan kiroat. Awalnya 7, kemudian ditambahkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari menjadi 10.
Yang 7 ini berdasarkan dari sunnah Rasul. Jadi Rasulullah menyebutkan bahwa turunnya huruf itu sampai 7 karena menyesuaikan dengan dialek-dialek orang Arab. Oke. Nah, cuman 95% di dunia ini, ya, 95%, bayangin. Imamnya tadi ada, katakanlah qiraatnya ada 10 ataupun 7. Nah, salah satu dari mereka itu adalah qiraat Imam Asim. Oke. Qiraat Imam Asim yang terus dilanjutkan oleh ada di bawahnya tuh sebenarnya ada 2, tapi ada salah satunya Imam Hafiz. Nah, riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim tadi itu 95% dipakai sekarang di muka bumi oleh orang Muslim global. 95%. Jadi insya Allah aman. Gitu ya. Jadi yang enggak ismamnya ada di tempat lain itu paling enggak cuma 5%. Oke, di muka bumi ini. Jadi kita belajar yang umum-umum aja. Alhamdulillah Indonesia pakai yang riwayat ini gitu loh. Oh gitu. Ya. Iya, iya. Tapi yang pasti yang berlaku, rata-rata yang berlaku berarti ini ya Aduh, Uni. suaranya Kalaupun mutus-mutus nih. ada Apa, yang San? lain itu mungkin berarti ada Kan kemungkinan kedengeran. berarti iya soalnya Hilang malah. Uni. Oke, intinya adalah jadi kalau sekarang kita bukannya berprinsip bahwa ismam kita pakai di sini dengan cara menunjukkan si domah yang terbuang dengan monyong tadi itu cuma di sini aja itu udah bener. Oke. Kalau nanti ketemu periwayatan lain, kok ada orang yang kayaknya ismam ya di akhir ayat, itu berarti dia pakai riwayat yang lain. Kita nggak usah terlalu, buat teman-teman semua, jangan terlalu jadi, aduh, saya bacanya salah nggak ya? Nggak. Itu bukan salah, tetapi mereka yang menggunakan ismam di tempat lain, itu berarti menggunakan riwayat yang lain. Ya, kita belajar satu kiroat aja udah bener, udah nggak apa-apa. Dimaafin kok, Allah kan ngasih tadi 7, 10 gitu misalkan ya. Itu udah bener, kita pilih salah satu aja, nggak usah harus semuanya kita bisa, enggak. Gitu. Yang terpenting itu adalah baca tajwidnya udah bener. Nah, kalau kalau kita pengen bisa ini, bisa itu, tapi tajwidnya ternyata salah, itu nggak ada gunanya ya. Terus hati-hati nih buat teman-teman, takutnya ini kemarin baru aja kejadian di sini gitu ya. Ada yang lebih mementingkan tentang irama ya. Harus diingat bahwa membaguskan bacaan, memerdukan bacaan gitu ya, mengindahkan suara bacaan itu bukan melagukan Al-Quran. Ingat, kalau kita sampai bisa ngikutin, kalau kayak Ana ya, Ana disuruh baca lagi nih ayat yang sama, itu bakalan beda mungkin nadanya. Jadi tidak punya nada yang klik gitu, yang kayak lagu, kalau lagu kan punya nada do re mi yang pasti. Nah, kalau Al-Quran sudah sampai dibegitukan punya nada yang pasti jadi sama, itu berarti sudah salah, karena sudah jadi melagukan Al-Quran. Gitu. Jadi karena memang Al-Quran bukan lagu, Al-Quran itu dibuat indah supaya apa? Supaya masuk ke hati. Supaya orang yang mendengarkannya bisa bergetar hatinya. Bukan karena gini, aduh bagus ya suaranya. Bukan itu yang kita mau. Jadi bukan dipikirkan supaya bagus itu adalah supaya orang kagum sama kita. Bukan. Tapi harus kagumnya kepada Al-Qur'annya. Gitu ya. Nah, itu aja yang Ana ingatkan kepada teman-teman semua. Karena sekarang banyak sekali di Indonesia terutama, kita lebih mementingkan iramanya. Nah, ini tidak benar. Bukan iramanya yang penting, tapi tajwidnya yang benar. Ya, tajwid yang benar itulah yang lebih penting. Masalah irama lain-lain, Ana sangat percaya bahwa jika kita baca tajwid yang benar, insya Allah bacaan kita menjadi bagus dengan sendirinya. Insya Allah. Dan itu akan membuat tenang hati itu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Ingat ya, yang Ismam sama Raum ini agak, apalagi Raum itu materi yang sangat sedikit dibahas karena memang tidak terlalu umum, terutama pada ya sebenarnya kalau yang Imam Hafiz itu tadi ada ya Rom ini caranya bacanya seperti apa ada. Nanti teman-teman boleh memilih apakah mau baca secara Ismam ataupun Rom, tapi tadi sudah disebutkan bahwa 95% itu memang riwayatnya Imam Hafiz dari Imam Asim. Jadi 2 ini berlaku. Oke. Jadi kalau ada orang yang membacanya dengan cara meraungkan, maka tidak boleh yang isma menyalahkan karena berarti ada di atasnya tuh ada riwayatnya, gitu ya. Bagi yang membacanya dengan raum tidak boleh menyalahkan yang ismam.
Oke, karena memang ditunjukkan dengan dua cara. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada yang mau tanya atau mau langsung latihan nih? Masih ada yang ingin bertanya lagi, sahabat, atau mau kita langsung masuk latihan saja? Ingat ya, yang hari ini memang latihannya ini, tapi dari depan sampai belakang nggak boleh salah. Masya Allah. Kan kita udah belajar mat. Ini di Ah, sini iya, betul. ada mat gitu ya. Kita udah belajar yang lain, nah, nggak boleh salah ya. Gitu. Baik. Sifat-sifat Dapat huruf kita udah belajar, jangan salah Ahra ya. Rizal, apalagi sudah semua ya. Ya, itu nomor satu kan yang kita belajar kan makhraj dan sifat, ya kan? Waktu masuk hukum tajwid itu cuman bonus teman-teman. Baik, silakan. Ya, silakan. Dimulai saja mungkin Uni ya. Kayaknya udah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Ya, udah Kita nggak ada. mulai saja ya. Ya, silakan. Ya, yang nomor 1 dipersilakan, yang lain silakan diperhatikan ya nomornya ya. Nanti tidak perlu dipanggil kembali. Silakan Umi Leni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, digeser-geser dulu deh. Biar lebih gede. Nggak bisa gedein lagi, ternyata udah mentok sih ini. Ya, silakan. Maaf lahir batin Uni. Ya, Sebelum sama-sama. Ngomong-ngomong, maaf lahir batin itu kalau kita ada salah ya. Pas lagi ada kesalahan, kita minta maaf. Cuman di Indonesia sama Malaysia doang yang maaf lahir batin. iya, Oke, yuk. pakai taus ya Uni ya. Oh iya dong. Nanti teman-teman yang lain tahunya sama basmalahnya di hati ya. Bukan. Sekarang ikutan bareng-bareng, tetapi nanti waktu pas ini kalau mau baca taut lagi, sir aja. Apa namanya? Terdengar di telinga sendiri aja. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stop Bismillahirrahmanirrahim. dulu. Kita mulai lagi dari huruf ro-nya masih ro. Bulat. No, 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 no. Ro. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmannya sudah bagus banget. Nanti hati-hati di rahimnya. Ro yang di kedua agak lupa aja sedikit. Ulang ya Uni. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tuh. Itu bisa kan? Mulai sekarang ro-nya kalau bisa gitu terus ya. Ya, Ya. konsisten dulu nih. Iya, konsistenin karena bisa loh. Ro-nya sama tebel, nggak perlu bibirnya ini kan? Oke. Ya Uni. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Bagus. Coba mulutnya jangan gini waktu pas terakhir. Eh, jangan ditekan keras-keras di nunnya. Lanasihun. Jadi berhentinya tuh enak. Hun. Jangan hun. Jangan di apa? Jangan Iya, ditekan. kayak ada ini tasdid ya Uni jadi ya. Apa? Bukan. Jadi terlalu keras ditekannya. Padahal kan nun itu tawasud ya namanya ya. Kayak Oh, ya, dibanting Uni. jadinya ya. Iya, kayak bukan dihentak sih, cuman agak terlalu keras aja. Coba bikin lebih lembut. Lanasihun. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke, nggak apa-apa. Walaupun suaranya malah jadi hilang. Oke, lanjut. Wa qala rkabu Stop. fiha. Harus stop. Nggak ada wawunya loh di depan. Ada ini di mushaf saya. Astagfirullahaladzim. Oh iya, depannya tuh kalau nggak salah ada wa-nya. Ada wah. Maafkan. Coba kita lihat. Baikin dulu ya, boleh ya? Ya nih. Iya, depannya rasanya ada wawunya deh.
Alah, Allahu Akbar, susahnya lagi. Bentar. W itu di huruf mana ya? Kita cari dulu sebentar. Maaf, kadang kemana-mana. Color, oh iya benar. Let's see. Udah ada belum? Sudah ada. Nah, hey, mohon maaf lahir dan batin. Aku nggak bisa ngegedein lagi. Aduh, ini memang lagi memberontak laptopnya padaku. Ya sudah, silakan yuk. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها hanya dua ya. Ya. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Oke, diulang lagi. Ra-nya, Rabbinya, ra. Mulutnya jangan ro. Ya, inna rob. Inna Rabbi laghafurur rahim. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Ingatnya justru huruf ra-nya aja ya. Ra-nya jangan dibaca dengan ro. Oke. Iya, Biarnya PR nggak itu. usah gerak. Ya, Insya Allah bisa. Karena udah bisa sebenarnya. Cuman tinggal konsisten aja. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan ini. Wa jazakallahu khairan. Nomor 2 silahkan. Mohon bimbingannya Uni. Insya Allah. Yuk dibaca. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu napasnya Oke, berhentinya wa innalah. wa inna lahu nasihun. La nasihun. Oke, memang monyongnya agak belum nih. Lagi, nanti la ta'manna. Jangan masih panjang n-nya, kita udah manna. Nah, udah selesai duluan, jangan. Oke. Ya, kita coba lagi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa. Napasnya habis. Ya. Mulai mana Bu Unu? Coba baca. Ini kalau sampai sini. Ya udah dari Malaka coba. Malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursa. Oke. Jimnya dikasih kolkolah ya. Majereha. Ya. Ulang ya. Ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, diulang lagi. Coba. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Inna rabbi. Bisa? Inna rabbi. Ya, itu. Ro-nya tuh biasa aja. Inna rabbi. Inna rabbi laghafurur
Rahim. Oke, alhamdulillah. Kita tuh agak kebiasaan kalau bilang Robbi itu entah kenapa Rob kesannya tuh Rob maunya digituin ya. Mau Jadi dimonyong ya. Rob gimana ya? Robnya itu baknya itu agak istilahnya baknya yang bikin jadi ya Robnya itu kayak pengen kalau nggak setebel itu kayaknya nggak afdol gitu ya. Makanya huruf baknya malah justru tipisin. Robbi, Robbi gitu. Robi. Ya, jadi karena kita Ya, di khairan. dulu itu memang kebiasaan kita tuh bilang kalau Robbi itu kayak mana Robbi. Jadi banyak agak tawasuk sebenarnya. Iya. Ya, gitulah. Gak apa-apa, bagus Masya Allah. Tabarakallah, Alhamdulillah. Lanjut nomor 3, silakan. Oke, udah siap. Alhamdulillah. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Eh, nunnya, nun tasdid kan ada 2 nih. Istilahnya yang satu yang tadi di sini, yang satu lagi yang wa inna. Itu apa dengungnya itu kurang panjang kalau menurut aku. Jadi nanti bakalan kalah tuh sama idgham bigunahnya. Harusnya nggak boleh. Ini nih kalau nuntas itu kasta tertinggi daripada seluruh gunnah. Oke, jadi lebih panjang dikit ya. Jangan cuma 3 harokat lah, lebih-lebih lah 3,5 gitu boleh. Ya, coba lagi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, gitu. Nah, lebih lama kayak gitu ya, buat dimanapun. Oke, lanjut. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke, diulang. Waqala, coba. Waqala. Wa qala rakabu Lagi. Mulutnya huruf qafnya maju dikit nih. Waqala, waqala, wa wa. qala wa Iya, jadi mulutnya nggak boleh qala wako, nggak boleh wako, tapi waqala. Jadi sama waqala. Oke. wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke. Habis. Ulang nih. Enggak, Lagi. bagus kok. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Lagi inna ro-nya nggak kelihatan fathahnya sama sekali. Ayo. Inna rabbi laghafurur rahim. Iya, begitu. Jadi jangan masuk ke kan tentang nah nih, habis itu ro kan kita. Jadinya langsung inna rob. Nah, langsung tutup tuh mulutnya. Jadi kan ro-nya buka mulutnya dulu. Ro, inna robbi. Ya, kembali ke kata Robbi. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa, bagus. Sorry ya, karena kita kemarin kan baru penyempurnaan harokat. Jadi kita praktekin sekarang. Ah, Jazakillah khairan. Wah, jazakillah khairan. Silakan nomor 4. Bimbingannya Allah. Uni. Ya, silakan Umu Eha. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke, 2. Nun tasdidnya masih kurang panjang. Oh, iya. Masih kurang panjang. Panjangin lagi dikit lagi ya. Masih dikit lah itu. Itu kalau ketemu nun ketemu wawunya lebih panjang nun ketemu wawunya. Aku khawatir nih. Satu lagi. Lanasihu hu hu hu. Hu-nya belum nyampe tuh. Makrotnya harus dinaikin lagi. Lanasihun. Oke. Ya.
Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Lagi. Masih belum kepanjangan. la La ta'man ta'manna. Ayo, la ta'manna belum. belum la ta'manna Ya, jadi gini. Kan ada la itu 2 harokat. Ya kan? Malakala, la-nya 2 harokat, oke? Ta'manna, dia itu jelas minimalnya 3 harokat. Minimalnya. Oke, tidak boleh sama dia malah 2,5 harokat juga nggak boleh. Dia minimalnya 3. Lebih panjang dikit lebih boleh. Oke. Yuk lagi. coba lagi qalu ya abana malaka la ta'manna Tambah pendek. ta'manna Ya. gitu ya. Iya, jangan tambah pendek, tambah panjang Iya, ya. betul. Ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke. Dari wa inna aja. Wa inna lahu lanasihun. Oke, lebih baik sekarang. Ini soalnya ada hu di sini, ada hu di sini. Masa Iya. sama bunyinya? Yuk, lanjut. Sama. Wa qalarkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. No. Nomor ada alifnya tuh. Wa qalarkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Munya sempurna dulu dong monyongnya. Wa mursaha. Oke. Wa mursaha. Oke. Wa mursaha inna rabbi. Nggak usah. Ini ada jimnya, jadi nggak usah mulai dari sini. Langsung. Ya. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Ada 3. Ro di sini, go di sini, ro semua. Ini fathah semua. Tapi beda ini ya, mulut. Inna, coba baca inna. Inna. Nah, segitulah bibirnya ya. Maka ro-nya segitu, go-nya segitu, ro-nya segitu. Nggak boleh ro, nggak boleh go. Oke. Ayo lagi. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, udah lebih baik tapi jadi lupa B-nya panjang. Oh, mana? Oh iya, Ya. diulang lagi. Ya. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Lago, masih maju tuh mulutnya. Lagofu, nggak boleh. Lagofu. Yang majunya fu-nya aja. Yuk. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu bisa, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Harus terus. Tapi bisa kan? Bisa kan? Iya. Jadi memang kita harus gitu. Jadi go nggak boleh maju. Nah, fu-nya maju. Tapi nggak boleh lago. Nah, kalau udah lago, maju tuh mulutnya. Nggak boleh. Lagofu. Jadi nggak lago. Jadi jangan bantuin nama ini. Nggak boleh. Ya, lago. Teorinya hafal, pas prakteknya lupa lagi monyong. Nggak apa-apa. Itu gunanya ada yang memperhatiin.
Ana juga nggak, kadang-kadang juga nggak sadar kan, terus habis itu temen sama temen gitu, Iya. mulutnya monyong, salah ya salah gitu. Emang kita harus terus-menerus sendiri, karena kan nggak mungkin juga ya, seperti kata siapa tadi, siapa ya tadi, sama Ibu Nur tadi, Ibu Nur kan bilang, aku jadi ngaca kan, tapi kan kita kalau ngaji nggak, kadang-kadang nggak ngaca terus kan. Betul. Nah, jadi cuman, oh iya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh gitu. Jadi memang terus-terusan aja. Ini susah ini. Inna Rabbi laghafurur. Ya, lagha. Itu susah banget. Iya. Oke. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukron Oke. Uni. Afwan. Nomor 5 silakan. Nomor 5-nya kayaknya tadi terlempar. Oh, ini ya. Oke, Umi oke. Aam lagi di jalan. Maaf. Ya. Oke, nomor 6. Masih ada? Nomor Loh, 6. perasaan tadi nomornya cuma ada 7 apa? Sekarang banyak. Hehe. Bagus. Ya, mohon Ini, bimbingannya Bunda. tunggu. Umurobia dari mana? Palembang. Palembang. Kita udah pernah Iya, jumpa, Kak. Kok aku lupa sudah. ya? Pernah satu kali Uni. Oh, 1 kali, pantesan. Mohon maaf lahir dan batin, aku udah lama nggak berjumpa juga, udah 1 bulan lebih ya. Oke, alhamdulillah. Umurobia dari Palembang. Oke, ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung aja, silakan baca. Qalu. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke, bagus. Tapi sedikit aja, kita coba lagi nanti di sini. Tadi tuh masih pas lata mana. Jadi agak kelamaan, monyongnya tuh kalau bisa sampai akhir. Jadi lata mana. Jadi pas ngelepas dari monyongnya tuh udah mau tinggal baca na. Jangan lata mana. Jadi sempat balik dulu gitu, lama. Ya, itu aja. Kita coba ya. Oke, silakan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Wa qala rkabu Diulang. Ayo. Wa. Sempatkan baca wa. Wa. Oke. wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke, stop. Lagi baca. Coba baca. Bismillah. Nah, Bismillah. bagus. Oke, stop. Tadi sinnya nggak kedengeran tuh bunyinya. Nah, tadi coba kedengarnya Bismillah. Jadi nggak kedengeran ya. Oke, kayak gitu ya. Mulai dari waqala. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kalau panjang dia S-nya hilang ya. Coba lagi Bismillah. Coba. Nya kurang ya Ustazah ya. Ya, nggak Hilang. kedengeran jadinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba disambung. Bismillah. Bismillah. Ya, harus kayak gitu juga termasuk di basmalah nanti ya, kapan-kapan. Tapi sekarang coba lagi. Wa qala rkabu fiha bismillah. Ayo. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Oke, bagus. Inna rabbi laghafurur rahim. Tabarakallah. Bagus. Alhamdulillah. Ini nggak kena masalah di ra-nya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khair Ustaz Nah, Uni. jazakallah khairan. Uni aja. Nggak usah gak kayak ustazah. Ini Padahal kayaknya lebih tua umur Robi.
Enggak juga ya? Iya, betul. Oke, gak apa-apa. Baik, lanjut kita nomor 7, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu minna wa minkum. Wabarakatuh. Oke, yuk kita baca dari yang pertama. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke, sebentar. Yang pertama tadi waktu baca la ta'manna, usahakan monyongnya sampai mau tinggal baca na. Mana gitu. Jadi jangan ada jedanya, jangan la ta'manna. Udah sempat biasa dulu kita. Ya, jadi mana gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus membaca wa inna, nunnya itu kurang dengung dikit ya. Kemudian la nasihun, hu-nya kurang hu. Jadi agak mirip dengan hu, Kurang pedes. kurang pedes. Oke, silahkan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf Oke, bagus. wa inna lahu lanasihun. Oke, bagus. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Oke, bagus. Inna rabbi laghafurur rahim. Ulang. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu yang kena sebelah kiri apa kanan sih? Sebelah kiri. Iya, kiri ya. Ini kiri ya. Ini Kiri. kiri ya. Oke, baiklah. Kelihatan. Pas lagi gini baru kelihatan. Oke, alhamdulillah. Soalnya udah tahu, kemarin nggak tahu, jadi nggak Enggak, kelihatan. sebenarnya kelihatan. Cuman aku bingung aja. Aku pikir kan ada orang yang struktur tubuhnya berbeda. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih apa ini sekarang apa kayak matanya aja yang rada kayak mengecil. Nah, nggak apa-apa lah. Bagus lah. Pokoknya oke. Sip. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nomor 8. Masih ada? Nomor 9 deh kalau ada. Ya, 9. Nomor 8-nya hilang juga Uni. Ya, nggak apa-apa. 9. Masya Allah. Yang nani pasti. Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bang Abang. Sama-sama, Uni. Jangan yang tua yang banyak salahnya. Mana ada orang muda lah yang salah. Tuh, yang tua nggak ada salah. Orang tua nggak ada salah. Itu kan peraturan ya. Apa hukum senior bukan dulu tuh? Hukum senior. Masih bisa silaturahim. Masya Allah, iya. Aduh, aku seneng banget ya masih berjumpa. Oke, silahkan dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sebentar. Pertama, tadi itu nggak ada ismam-ismamnya. Ismam itu yang mana? Yang itu. Yang nunjukin domah terbuangnya itu. Ingat? Yang di sini. La man. Disengajain. Man. Ya, monyong dulu aja. Nah, jangan cepet-cepet tapi. La man. Nanya panjang. Oke, nanya harus panjang nih. Tadi bacanya pendek. Tolong jangan. Iya. Kemudian
Wa inna yang di sini juga nanya panjang. Jangan lupa. Panjang. Ya, Iya, ini yang dua panjang ya. biji na nanya panjang. Ya. Ya. Yuk. Ya. Lata manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke. Belum lulus. Nah, yang di sini masih kependekan. Wa inna lahu. Ayo. Wa inna lahu lanasihun. Iya, betul. Alhamdulillah. Yuk, lanjut bawahnya. Faqalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Oke, sebentar. Aku lagi mikir dulu. Oke. Ah, coba lagi dari Bismillahi. Ayo. Bismillahi majreha wa mursaha. Bayang Nani, mulutnya itu dimonyongin, bukan dioin. Wamur, mu, wamur. Ya, jangan dibuka mulutnya, nggak boleh wamur. Jangan digituin. Oke. Wa Wamur, mursaha. wamur. Masih kebuka. Wamur, saha. Ya, Wa mursaha. iya. Lanjut. Inna rabbi laghafurur rahim. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf ya semuanya. Ini kayaknya hari ini disuruh monyong ya. Gak apa-apa kan. Oh, ada lagi nomor satu lagi. Oke, oke. Masih ada nomor satu lagi. 10. Barakallahu fiik untuk Eyang Nani. Jazakallah Udah apa? Unisir. Wa jazakillah khairan. Oke, nomor 10 silakan. Ya, Us. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah ya Kuning. karim. Oke, alhamdulillah. Ayo silakan kita baca. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu wa inna lahu lanasihun. Oke, sebentar. Aku agak nggak pas tadi baca ala. Coba ala. Baca ala aja. Ala Oke, cukup. Yusuf. Cukup dulu. Oke, kita mulai lagi. Baca ko. Ko-nya itu harus lebih buka mulutnya. Ko. Oke. Kan fathah. Qal Iya. Ko. qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf Bagus. wa inna lahu lanasihun. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Wa qala arkabu. Oke, stop dulu. Waqala. Iya, betul. Wah, buka dulu mulutnya ya. Wako. Oke. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Oke. Sebentar, belum boleh lanjut. Ini kan jimnya memang ada qalqalah, tapi jangan putus suaranya. Jadi Bismillahimajreha. Majreha sambung sama re-nya. Majre, oke, jangan putus. Coba. Bismillahimajre. Putus ya? Iya, Bis- lo buktinya bisa dengar sendiri.
Gimana ya Uni? Gini. Majreha. Majere. Ya. Majereha. Iya gitu. Ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oke. Inna rabbi laghafurur rahim. Iya, bagus. Alhamdulillah. Ingat-ingat si jimnya ya. Majereha. Jadi mulai sekarang yang huruf-huruf qalqalah itu kalau di tengah-tengah nggak mutus. Iqra. Nah, itu contoh tuh. Ya. Terus apa lagi tuh? Un mau nanya, yang Boleh. murtaha itu kan di wakaf, berarti itu panjangnya 2 aja. Kalau Betul. berhenti di H. Ya. Kalau nggak berhenti di kalau nggak berhenti di sini maka jadi panjangnya 4 sampai 5. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tapi nggak boleh kalau 2 boleh tapi kan qadarullah kita Imam Hafiz ya. Imam Hafiz itu Imam Hafiz masih boleh 2. Masih boleh 2. Cuman kalau Ana maksa harus 4 ya. Kalau Ana. Kalau murid kuat. Ana semua wajib 4. Nggak ada cerita boleh 2. Iya. Jazakillah khair Jazakallah Uni. khairan. Oke, alhamdulillah. Ini udah semua? Coba lihat, udah semua ya? Alhamdulillah sudah semua Uni. Nah, Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan yang cuman 2 ayat ini ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini gitu ya, bahwa ternyata ada yang kita harus hati-hati dengan ayat. Jangan lupa tuh la ta'manna ya. Itu tandanya di Al-Qur'an tertentu ada yang bentuknya kayak yang dituliskan di situ, bentuknya kayak intan gitu. Ada yang kayak titik bulat gede hitam gitu ya. Ada sama Bismillahirrahmanirrahim. Ini majareha ini lumayan terkenal karena biasa dipakai buat doa-doa safar. Jadi mudah-mudahan kita nggak lupa. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus la ta'manna, jangan la ta'manna, tapi la ta'manna. Itu mulai sekarang. Oke, itu aja dulu. Ntar insya Allah kita ketemu dengan ayat-ayat gharib lainnya. Mudah-mudahan itu juga jadi mudah. Ingat, apa yang sudah kita pelajari dulu, ya kayak kemarin, udah ada penyempurnaan harokat. Berarti kita udah benerin nih sekarang. Apa yang kita pelajari udah dipraktekin gitu ya. Jangan lagi apa yang udah dipelajari dilupain. Jangan ya, sayang ngomongnya. Gitu. Oke, itu aja. Mohon maaf lahir batin. Betul-betul mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Tadi ada yang memperbaiki. Itu lebih baik lagi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jikalau ada masukan, silakan beritahukan. Tolong pribadi aja. Gak usah di sini. Ya. Oke, dikembalikan kepada Ukti Indah. Dipersilakan. Baik. Iya. Ya, jazakillah khairan kasiran kepada Uni Silvi yang sore hari ini sudah membersamai kita ya semua ya dengan materi ayat-ayat gharib ya. Mungkin ini karena ayatnya sedikit, mungkin kita dalam prakteknya suka hilaf atau terlewat atau mungkin kadang ada tanda apa ini ya. Sekarang Karena insya dia Allah cuma satu-satunya memang. benar Uni. Insya Allah karena kita sudah latihan di sini, insya Allah semoga nanti kalau ketemu nggak bingung gitu ya bacanya seperti apa, bisa lebih baik lagi, bisa diperbaiki kembali insya Allah. Baik, jazakillah khairan kasiran ya Uni Silvi atas waktunya dan ilmunya. Semoga menjadi amal jariah juga udwat Uni dan juga Uni selalu diberikan nikmat sehat juga sehingga bisa membersamai kami semua di kesempatan selanjutnya. Insya Allah pekan depan masih ini ya Uni ya. Masih gharib lah, gharib mas 1.000.000 tahun. Baik ini, ya, baik. Insya baik. Ya, baik kita tutup bersama ya. Berarti kelas sore hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya sebagai moderator sore hari ini mohon maaf atas segala khilaf. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan semuanya.